yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian, polarisasi dipelihara, menganga, sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi Bapak Ibu sekalian, rakyat menyampaikan aspirasinya kepada kami untuk mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di bidang penegakan hukum dan keadilan, serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Kalau misalnya nanti Mas Anies Baswedan ujungnya tidak memilih ketua umum Anda Mas AHY sebagai cawapres, kalau memilih kan ya udah berlayar. Tapi kalau nggak memilih Mas AHY, Demokrat akan tetap di situ atau hengkang? Kalau saya pikir ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mas AHY sebelum ini, lalu juga sudah disepakati oleh beliau, ada tanda tangan beliau yang ditorehkan di piagam. Jadi siapapun yang dipilih, Demokrat tetap di situ. Udah tegas dan jelas bagi kami. Capres Anies Baswedan, cawapres kita berikan mandat kepada Mas Anies. Karena apa? Bagi Mas AHY, rakyatlah yang utama. Rakyat menginginkan perubahan. Dan perubahan ini adanya di sosok Mas Anies sebagai tokoh utamanya. Dan kami mendukung ya cawapresnya sesuai dengan 5 kriteria itu. Ya udah kita biarkan, tidak perlu lagi. Yang sesuai dengan 5 kriteria itu siapa yang masuk? Kira-kira? Mas Anies lah. Yang menentukan, masa ditanya ke kami? Iya, yang memenuhi, kalau dari partai koalisi kan bisa memberikan usulan. Ya yang memenuhi 5 kriteria itu siapa kalau menurut Demokrat? Itu kan ada tim 8. Tadi katanya ada hal-hal yang jangan diungkap ke publik. Lah itu kan rahasia. Mas Anies punya kebijaksanaan, sudah diskusi dengan berbagai pihak. Tadi sambil keliling juga di Jawa Tengah tadi. Ya, beliau nanti akan menentukan kapan nih akan diumumkan. Tapi kan kami punya aspirasi, Nasdem punya aspirasi. Jadi Demokrat nggak ada masalah ya kalau bukan AHY ya? Ya kan udah tegas dan jelas. Mohon maaf nih, sampai tadi sampai tadi. Itu dijawab aja dulu, jadi Demokrat gak ada masalah. Kalau Nasdem tadi gak ada masalah loh kalau misalnya akhirnya kami bukan tidak ada masalah. Kami sudah berikan mandat kepada Mas Anies, silahkan Mas Anies pilih. Jadi kalau bukan Mas AHY, Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel, ini kalau kita selama ini banyak membahas tentang bagaimana potensi dugaan begitu ketakutannya Jokowi terhadap Anies Baswedan nyapres, apalagi terpilih untuk nyapres saja sudah begitu ketakutan. Indikasinya banyak ya. Dugaannya sangat kuat. Tapi ternyata bukan hanya itu. Bukan Pak Jokowi ini bukan hanya takut pada Anies, tapi takut juga pada AHY. Ya, itu yang mau kita bahas di video kita pagi hari ini. Tentu kalau kita bicara tentang bagaimana ketakutannya seorang Jokowi terhadap Anies, ya banyak lah ya bagaimana Anies itu tetap teguh pada aturan yang sudah diberlakukan. Bagaimana tidak bergemingnya beliau melawan oligarki saat reklamasi tempo hari di Jakarta. Barangkali melihat itu saja gitu kan. Ini sudah banyak yang ketakutan karena nanti gimana kalau dibongkar, keselamatan dirinya bagaimana dan seterusnya. Itu yang menjadi kekhawatiran ya. Dan saya kira ini sudah menjadi perbincangan publik, menjadi perbincangan di warung kopi. Nah, jadi kita akan coba bahas Jokowi takut AHY. Saya duga dengan cukup keras, dengan cukup kuat, ya Jokowi pun bukan hanya takut Anies tapi takut AHY. Kenapa? Ini yang mau kita kupas ya, kita akan kupas, kita akan coba analisa secara sederhana saja dengan akal sehat publik saja ya. Kita akan coba deteksi kekuatan AHY menjadi pendamping Anies Baswedan. Kita lihat AHY sudah semakin keras, sudah semakin berani, bukan berani, kalau berani dari dulu juga berani. Sudah semakin terang gitu ya.
melakukan kritikan-kritikan kepada pemerintah. Seperti kritik ini, pidato AHY kritik Jokowi, ekonomi tumbuh rendah, utang meroket. Nah, nanti kita akan mulai masuk kenapa Jokowi takut dengan AHY. Ketum Partai Demokrat AHY mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi yang membuat utang terus naik saat ekonomi justru menurun. AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun terakhir, bahkan perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7%. Ini kalau sudah dengar janji Jokowi ini, janji yang mana yang ditepati? Kok rasanya nyaris semua janjinya tidak terpenuhi. Sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN. Kata AHY dalam pidato politik yang disiarkan di kanal YouTube Partai Demokrat Jumat pekan lalu. AHY mengatakan ada pihak yang menjadikan pandemi COVID alasan ekonomi tumbuh rendah. Ia menyebut klaim pihak tersebut separuh benar. Separuh benar berarti separuhnya salah. Menurutnya alasan itu tidak bisa dibenarkan. Ia mengatakan perekonomian Indonesia sudah stagnan sejak periode pertama Jokowi. Yang heran kenapa kemudian terpilih di periode kedua? Ya hasil pencitraan. Sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan sehingga mesti ada sebab dan faktor lain di luar pandemi. Apa itu? Ya tentu manajemen pemerintahan ya. AHY menilai salah satu faktor kemandekan ekonomi adalah salah prioritas pemerintahan Jokowi. Nah ini manajemen ini. Ia mempertanyakan kebijakan Jokowi menggenjot pembangunan infrastruktur saat ekonomi sulit. Kita sering jadi salah kaprah gitu ya. Yang harus jadi benerin jalan nasional malah bikin jalan tol yang belum kepake secara maksimal. Kan bukan nggak perlu jalan tol, tapi prioritasnya yang ini. Kan begitu logikanya gitu. Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi. Pemerintah justru membangun infrastruktur besar-besaran. Dan hasilnya apa? 59 proyek strategis nasional itu tidak selesai di eranya Jokowi. Tidak akan selesai di 2024. Bagaimana pertanggungjawabannya? Apalagi sebagian proyek dan mega proyek itu tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Itu intinya. Adanya pemerintah untuk apa sih? Untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mengatur rakyatnya, untuk mengademkan rakyatnya. Bukan terus-menerus dibuat gaduh dengan kebijakan yang tidak tepat. Dan di kabar lain, AHY pun mulai diserang ini oleh LBP ini. Luhut mengatakan kampungan gitu ya kepada AHY yang mencoba melihat kondisi hari ini, upaya-upaya pencegahan terus-menerus kepada Anies Baswedan. Dan bagaimana respon AHY kita lihat ya, ini menarik juga nih. LBP menyindir AHY kampungan. Wah, hal itu karena AHY menuding pemerintah Jokowi menjegal capres maju di Pilpres 2024. Lah memang iya kan? Indikatornya besar, kuat, banyak. Menanggapi hal itu AHY menghormati sindiran Luhut kepada dirinya. Sebab bagi dia Luhut merupakan sosok senior. Respect, luar biasa ya. Namun dia mengatakan jika ada yang disampaikan ke publik perihal pencegahan yang dialami baca pres Koalisi Perubahan dan untuk Perbaikan Anies Baswedan, itu berdasarkan fakta di lapangan. Ya, mudah kalau sudah bicara fakta di lapangan, tinggal dimunculkan saja indikasi-indikasinya. Dan itu lihat nampak jelas sekali ya. Saya kemarin bicara juga terkait dengan sejumlah indikator yang menunjukkan demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran, yang mengalami regresi atau paling tidak stagnasi, ujar AHY. Nah, jadi insya Allah lah ya, kita tetap solid, kuat, mudah-mudahan Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.